Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid, itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930-1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri, itu punya PBNU dulu, bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu, bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh itu wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas, bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'alawi sendiri. Aiman Al-Habsi, Muhammad Al-Habsi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abul Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif, Syarif Abul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Alwi tokoh fiktif, Abul Jadid tokoh historian. Lah, begitu diurut teman-teman ya ke atas, dari Abul Jadid ketemu Imam Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini tokoh fiktif lagi katanya. Terus Abul Jadid ini lewat mana? Mahad sarmad alaihim. Haji Imad, teman-teman ya, kalau menerangkan itu seperti sangat meyakinkan, seperti orang yang sangat menguasai, tampilan yang bisa membius orang yang tidak menekuni sejarah dan ilmu nasab. Ini semuanya termasuk fitnah-fitnah akhir zaman, teman-teman ya. Begitu Baraya. Bagi orang yang mengerti dan punya data dan fakta, seperti misalkan Gus Rumel Abbas ya, sangat mudah untuk menunjukkan kebohongannya dia. Yuk teman-teman, Baraya, kita pantau terus ya, supaya tidak semakin menyesatkan umat, bahkan tokoh, tapi nggak punya kompetensi ilmu sejarah dan ilmu nasab. Yang dibicarakan Haji Imad ini adalah tokoh-tokoh fiktif terus menerus selamanya, bahkan senjatanya cuma satu. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah Haji Imad ini tidak memiliki argumen yang kuat untuk mencari kebenaran yang tepat. Begitu. Sampai kapanpun teman-teman, Haji Imad tidak hanya memiliki senjata tokoh fiktif terus. Begitu. Menukil bab-bab atau referensi kitab yang sumbernya saja melenceng, jauh dari segi akal ilmiah. Seperti yang sudah kita tahu dan menjadi rahasia umum ini teman-teman. Dari mana sumbernya? Dia mengambil makalah atau misalkan pendapat ya, itu dari gerombolan-gerombolan Wahabi, gembong-gembongnya. Yang dulu teman-teman harus tahu, dulu ini berfatwa ingin hancurkan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untung ada ulama-ulama ahlu sunnah, khususnya di Nusantara yang alim alama, menjaga makam tersebut. Seperti itu ya kira-kira. Jadi jelas, dia ini memang kaya-kaya Wahabi-Wahabi yang menyusup di NU seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Imad, semakin ngawur otaknya ngeblank. Dulu bilang Said Ubaidillah itu tokoh fiktif, sekarang bilang Syarif Abul Jadid tokoh historis. Padahal jelas-jelas semua kitab yang menulis tentang Syarif Abul Jadid pasti menasabkan beliau kepada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir melalui Said Ubaidillah. Nasab beliau Asy-Syarif Abul Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Tholib karamallahu wajhahu. Asalnya dari Hadramaut, dari golongan Ashraf di sana. Imad, mending kamu jadi tukang gorengan, lebih manfaat.
Mana sebelahnya udah kayak Doraemon. Sok paham, pada lagi bingung, Imad lagi ngomong apa. Bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Kiai Haji Ajengan ya. Imaduddin Utsman Al-Banteni. Semoga panjang umur. Dijaga Allah. Diselamatkan Allah. Dimenangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usah lah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan? Karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan Kiai Imad, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan Kiai Imad itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid pembaharu dalam merusak agama. Kiai Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah pesan tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah dikaji di seluruh dunia, mengisbat, menetapkan nasab Ba'alawi. Maka Imad menjadi mujaddid fi ifsadi dalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Kiai Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhakkik mazhab Syafi'i, tapi Kiai Imad mutakhassis dalam hal ini. Ali Jum'ah begini, beda dengan Kiai Imad. Alim mana saya ahli Jum'ah sama Kiai Imad? Saya ahli Jum'ah toh. Yang ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini. Alim mana dengan Kiai Imad? Alim Ibnu Hajar kan. Nah, begini. Nah, terus bagaimana kita berorawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhassus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhassus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo itu. Halo. Nyun sewu soal natawirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i,
Tapi yang takhusus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i, tapi Imam Junaid. Paham mboten niki? Yang takhusus ngurusi hadis, teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i. Tapi meskipun dia hanya pengikut, krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab, gitu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau. Andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau. Tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imad. Paham dan non jauh satu lagi, Gus Suaidi top. Halo, di bidang bangun pondok satu galane, tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi. Tapi Gus Suaidi nggak takhusus nggak pentol. Lah bakul bakso itu takhusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Funnya memang, maka kita ikut ke Imad. Ini perbandingan macam apa? Imam Ibnu Hajar dibandingkan dengan Imaduddin. Ma bainas sama'i was sumur. Jauh antara langit dan sumur, guys. Lalu dicontohkan tasawurnya kepada apa? Contohnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu gini loh. Ini kalau ngaji begini loh. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan membuat akidah baru. Beliau itu yang mencetuskan metodologi untuk menyerang, melawan Mu'tazilah di saat itu. Bukan berarti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di atas Imam Syafi'i dalam fi fahmil akidah, bukan. Imam Syafi'i kalau kita hadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah, ya KO semua Mu'tazilahnya. Beliau itu ahli debat. Cuma dalam metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini selaras, tidak bertentangan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dengan Imad kan bertentangan. Dengan seluruh pendapat ulama kan bertentangan. Jadi gak bisa dicontohkan dengan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sudah kias ma'al farik itu. Begitu aja gak paham gitu loh. Jadi saya kira tidak usah terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sudah biasa loncat sana loncat sini, guys. Sudah biasa. Bela Syiah juga pernah dulu. Sekian, terima kasih.